Shalom saudara, kita akan masuk Abam episode 315 ya. Dari seorang pria usia 35 tahun. Shalom Bapak Pendeta Erastus Sabdono, saya seorang hakim di salah satu pengadilan negeri. Pertama-tama saya hendak mengucapkan terima kasih kepada Bapa di surga karena melalui pengajaran dan nasihat Bapak Pendeta Erastus, saya boleh bergumul setiap hari untuk menyenangkan perasaan Bapak. Walaupun untuk mengenakan hidup Yesus teramat sangat berat. Tapi saya mau berjuang hari demi hari. Sekira sudah 2 tahun saya mengikuti dan hampir setiap hari mendengar Truth ID. Dan sejak mengawali karir sebagai hakim, saya berusaha menjaga integritas dan kepercayaan Tuhan untuk saya menjatuhkan vonis kepada sesama. Walaupun banyak sekali tantangan dan rintangan, hanya hakim yang dapat menjatuhkan vonis mati terdakwa. Ya, dalam kurung manusia ciptaan Tuhan. Hanya hakim yang dapat menjatuhkan vonis mati terdakwa yang terbukti bersalah. Mengenai vonis mati di beberapa negara sudah dihapus dan pegiat HAM di negeri ini pun menentang vonis mati karena dianggap melanggar HAM. Sedangkan seperti yang kita ketahui, hukum pidana di Indonesia masih mengakui eksistensi hukuman pidana mati. Kenyataannya memang ada kasus pembunuhan yang sangat sadis atau masif atau pelaku bandar narkoba dengan jumlah relatif banyak dan sistemik dan lain-lain. Yang apabila hanya dijatuhkan vonis panjang seumur hidup, dirasa menciderai perasaan keadilan masyarakat. Saya ingin bertanya, bagaimana pandangan Bapak terhadap vonis mati dari sudut pandang Alkitabiah? Mentor rohaniwan dan atau Bapak rohani? Karena jika contoh kasus berat demikian diperhadapkan kepada saya tentu sangat bergumul dan berkontemplasi serta mengalami pergulakan batin yang cukup hebat. Ini pertanyaan saya. Terima kasih atas jawaban Bapak. Saya selalu Bapak Pendeta Eras. Sampai jumpa di langit baru dan bumi baru. Dan saya menyertai Bapak dan doa saya menyertai Bapak dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Ini pertanyaan seorang hakim yang menurut saya luar biasa. Banyak hakim yang semena-mena terhadap sesama karena uang, ya, karena uang. Mestinya hukumannya 5 tahun dibuat 3 tahun, mestinya 4 tahun jadi 2 tahun, mestinya 2 tahun jadi 6 tahun, mestinya 4 tahun jadi 5 tahun dan seterusnya. Nah, yang mengagumkan dan cukup membuat saya kagum, hakim ini berkata, Bapak hakim muda ini mau menyenangkan perasaan Bapak dan berusaha mengenakan hidup Yesus yang karenanya ia berkata berat. Ini bisa menjadi pelajaran bagi semua kita, termasuk atau khususnya hakim-hakim, jaksa, dan mereka yang berkompeten untuk menegakkan keadilan, termasuk aparat kepolisian. Ini contoh dari hamba Allah atau hamba Tuhan, ya, yang dipercaya ikut menyelenggarakan negara, ya, dalam menegakkan keadilan. Berusaha menyenangkan perasaan Bapa dan mengenakan kehidupan Yesus. Ini luar biasa. Terus terang kalau hari ini banyak orang skeptis dan pesimis, ya. Ada hakim yang masih benar-benar jujur, memiliki integritas, ya. Walaupun tentu pasti masih ada. Yang pertama kepada saudara hakim muda, saya beritahu bahwa Alkitab mengatakan Allah memberi pedang kepada negara untuk menegakkan keadilan, untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pedang itu artinya alat untuk menertibkan,
yang bisa melukai, menyakiti, bahkan bisa membunuh. Ya, pedang itu sendiri kan simbolismenya begitu, saudara. Makanya kalau ada riot huru-hara lalu orang merampok, memperkosa, pemerintah menembak mati orang-orang itu mestinya tidak salah. Tapi kalau tidak menembak mati justru melanggar HAM. Karena takut melanggar HAM, polisi tidak berani bertindak tegas. Tetapi keengganan bertindak tegas mengakibatkan kematian orang lain, ya, ruko, toko yang dibakar, lalu banyak anak-anak yang di bawah umur ikut meninggal, wanita diperkosa. Justru di situ aparat melanggar hak asasi manusia. Diberi pedang kok tidak menebas. Ya. Nah, bagaimana dengan hakim? Sebenarnya paralel. Kalau sampai ada terdakwa yang tidak bisa menjadi baik lagi, bahkan bisa membahayakan sesama. Misalnya, tadi disebut juga pengedar narkoba. Kalau pengedar narkoba dalam jumlah besar, lalu bertobat, memiliki kesediaan untuk bertobat, ya, harus diberi kesempatan hidup. Tetapi kalau di dalam penjara akhirnya dia menggerakkan kartelnya, mestinya dia dihukum mati. Dan kita tidak perlu meragukan hukuman mati itu. Dan tidak boleh merasa bersalah. Karena palu yang Anda ketok itu atas nama Tuhan. Ya, tapi membunuh, Pak. Lah Tuhan yang kasih pedang, siapa yang salah? Namun demikian, sebagai mentor Bapak Rohani, saya menyarankan jauhilah sejauh-jauhnya hukuman mati. Jauhilah sejauh-jauhnya hukuman mati ini. Ya. Jadi kalau saya ditanya apakah Bapak setuju hukuman mati kepada saya tidak menjawab tidak atau iya. Setuju? Enggak. Tidak juga enggak. Lalu melihat kasusnya. Ya, tapi Bapak berarti setuju. Oh, nanti dulu. Kalau saya bilang setuju, itu akan salah. Kalau bilang tidak juga keliru. Jadi tadi saya katakan, lihat kasusnya. Tetapi dari semua keputusan yang Anda ambil, Anda harus melakukannya secara coram deo. Ya. Coram deo artinya hasil optimal pergumulan dengan Tuhan. Jadi berdoa dulu. Banyak orang bingung untuk mengambil keputusan atau takut nanti salah mengambil keputusan. Makanya setiap hari kita harus belajar mengambil keputusan sesuai dengan Roh Kudus. Kalau tiap hari kita berlatih mengambil keputusan sesuai dengan Roh Kudus, nanti tidak sulit saat-saat tertentu harus mengambil keputusan besar. Ya jelas akan sulit mengambil keputusan besar kalau tiap harinya tidak berlatih mengambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah. Ya, oke. Ini jawaban saya. Ini pertanyaan berikut. Salam Pak Eras, umur saya 35 tahun dari Manado. Saya sudah menikah, punya anak 1 dan sudah mengikuti Suara Kebenaran 5 tahun, dan ini mengubahkan saya, memindahkan hati saya ke langit baru, bumi baru atau LB3. Pertanyaan saya, apakah ketika di LB3 pasangan saya, maksudnya istri, ini yang tanya pria ya, dan anak masih bisa saling kenal, atau mungkin pernikahan kami abadi di sana, ataukah kami terpisah dan tidak saling kenal lagi? Berhubung di sana kita punya identitas baru. Saya tidak ingin berpisah dengan mereka karena sejauh ini dan sampai detik ini saya telah mendidik keluarga dengan suara kebenaran dari Bapak. Sayang kan kalau terpisah nanti gitu. Terima kasih, salam LB3. Salut kepada pria ini. Anda sudah
mendengar suara kebenaran dan merespon dengan baik. Bahkan Anda juga membawa keluarga untuk belajar kebenaran agar bisa sama-sama ke LP3. Saya salut. Memang mestinya pria-pria akan berkata, kalau nanti di langit baru bumi baru diperkenan hidup bersama pasangan suami istri, kita harus memilih istri. Gitu, ini memang idealnya. Jawaban saya kepada Anda adalah nanti kita di sana saling kenal. Dan bukan tidak mungkin Anda akan dipertemukan kembali dengan pasangan hidup Anda. Dan kita akan bersama dengan anak-anak. Tentu anak-anak yang dewasa sudah punya istri atau punya suami, punya anak lagi. Dan kita menjadi keluarga besar. Ya, anak-anak kan punya pasangan. Tapi pasangan tidak punya pasangan lain. Bisa tidak punya pasangan lain maksud saya. Namun demikian yang saya akan beritahu kepada Anda, kita serahkan itu semua dalam kebijaksanaan Tuhan yang sempurna, nanti di langit baru, bumi baru, kalau kita memiliki nama baru atau identitas baru. Tuhan memberkati. Umur 42 tahun wanita, waduh ya. Ini agak panjang, akan dilayani secara khusus ya, karena panjang sekali. Tapi bolehlah, ini kayaknya saya tergerak untuk membacakan. Salam Omera, saya single mother, sudah hampir 10 tahun, usia 42 tahun ya. Sebelumnya saya selalu berharap sama Tuhan Yesus agar dipertemukan jodoh kembali. Karena jujur saya berdoa sama Tuhan agar keluar dari zona keluarga ini. Saya anak keempat dari 6 bersaudara dan hanya saya wanita dan semua keluarga saya Muslim. Sejujurnya keluarga Chinese. Dulu papi Buddha, tapi setelah mami meninggal, papi menikah lagi dengan wanita Muslim, jadilah kami keluarga Muslim. Hanya saya dan anak saya yang Kristen. Tahun 2019 saya sudah rencana mau menikah yang kedua, tapi sebelum hari H calon sakit dan divonis kanker paru dan meninggal. Jujur saat itu saya marah sama Tuhan. Kenapa semua rencana saya Tuhan gagalkan? Singkat cerita, saya agak marah sama Tuhan. Ya. Saya temukan channel Om Era, saya ikuti semua acara Truth ID, Wanita Surgawi, Abam. Ya. Dari khotbah Om Era, perlahan-lahan saya mengerti dan bisa menerima semua kejadian buruk yang dialami. Sekarang saya mau fokus ke bumi baru, langit baru. Tidak mikir harus mencari pasangan. Sudah menderita di bumi, lalu nanti masuk neraka. Kasihan sekali. Aduh, ini kalimat yang sering saya pakai ya. Sudah susah di bumi, mati masuk neraka lagi ya. Saya masih jauh dari kata sempurna seperti yang Bapak di surga ingini Om. Tapi saya berusaha menjadi lebih baik lagi. Meski sebenarnya keluarga ingin saya kembali masuk Islam, karena menurut mereka jika saya berbeda, saya tidak dapat warisan. Saya sudah tidak memikirkan dapat warisan apapun Om. Saya hanya percaya Tuhan pasti memelihara hidup saya dan anak saya. Buktinya sampai hari ini kami tidak kekurangan. Saya bantu kerja di toko papi Om. Tapi semenjak papi meninggal, yang pegang itu koko nomor 1. Semua saudara saya sudah menjelaskan, saya tidak mendapat bagian apapun. Kalau mau bisa makan ya kerja bantu di toko. Saya ikuti apa saja yang mereka katakan Om. Saya jalani sekarang dengan perasaan ikhlas. Kalau dulu jujur saya pasti akan marah-marah, merasa punya bagian. Tapi kalau harus menjual Tuhan Yesus agar saya dapat bagian warisan, saya nggak mau Om ya. Biarlah susah di dunia dan itu yang saya ajarkan pada anak saya ya. Selain harus percaya pada Tuhan Yesus juga harus mandiri, harus berdiri mandiri dengan kaki sendiri. Jangan berharap sama manusia. Apapun kondisi ke depan hanya Tuhan Yesus yang bisa tolong kita. Aduh, bagus ya. Untung saya baca ya.
Om, saya mau tanya, kalau saya berdoa kepada Tuhan setiap hari meminta kepada Tuhan agar anak saya dibukakan pintu karirnya dan agar bisa kuliah, itu keinginan daging bukan Om? Tidak. Itu bukan keinginan daging, tapi tidak usah tiap hari. Kalau tiap hari rasanya Tuhan itu kurang bisa dipercaya. Sekali dua kali cukup Tuhan mendengar. Tuhan akan menolong, ya. Karena secara logika saya hanya pegawai toko, sedang kuliah, harus punya biaya Om. Nah mestinya yang begini-begini gereja bertanggung jawab. Ya jika anak Anda ini anak yang berprestasi harus dibantu. Ya, anak saya ingin bisa kuliah Om. Sekarang dia kelas 11 SMK dan sering saya suruh dia mendengarkan khotbah Om Eras. Meski dia katakan keras banget bicaranya, kematian terus, intinya saya mengucapkan terima kasih atas pengajaran Om Eras. Apalagi sekarang saya bisa ikuti doa pagi. Kalau dulu harus Zoom, saya tidak ngerti Om. Semoga Om Eras dan keluarga selalu sehat dan salam langit baru dan bumi baru. Yang pertama saya salut kamu tidak berniat menikah lagi. Karena menikah lagi bisa membuat hidupmu lebih hancur. Yang kedua, kamu setia, tetap percaya Yesus di tengah-tengah keadaan yang sulit. Kamu jangan merasa tidak memiliki keluarga. Karena kau masih punya keluarga. Minimal kamu punya bapak gembala namanya Erastus Sabdono. Nanti staf saya akan menghubungi kamu. Supaya kamu tetap digembalakan karena keadaanmu ini ya lumayan rawan dan perlu didampingi. Satu hal yang pasti ya, Tuhan tidak permalukan kamu. Tunjukkan moral perilaku yang unggul, yang luar biasa di tengah-tengah keluarga. Pada mulanya mereka tidak akan mau menghargai perbuatan baikmu. Kalau perlu mencari kesalahan-kesalahan. Memblame, ya. Mendespise kamu, merendahkan, menyalahkan. Tapi kamu tenang saja. Tetap tunjukkan perilaku yang baik. Nanti kamu akan tahu bahwa hidupmu akan menjadi kesaksian. Ya, itu yang penting. Kamu memang ditaruh Tuhan di tengah-tengah keluarga itu untuk menjadi saksi. Kalau calon suamimu yang mau menikah itu tidak meninggal dunia, ya, mungkin keadaanmu lebih parah dan kamu gagal menjadi berkat dan menjadi saksi dalam keluarga. Jadi syukuri keadaan ini ya. Jalani terus, oke? Tuhan menyertaimu. Oke. Shalom Pak Eras, ini pertanyaan berikut ya. Ada yang ingin saya tanyakan, apakah bisa seorang pria Katolik yang telah bercerai menikah lagi? Pernikahan sebelumnya secara Katolik, istri Buddha demi menikah pindah Katolik. Sekarang ini telah bercerai. Istri menikah lagi dan kembali menjadi Buddha. Saat ini saya pria mengikuti ajaran Kristen dan berpacaran dengan seorang wanita Kristen, single dan gadis. Pertanyaan, apakah saya masih boleh menikah lagi? Karena kalau secara Katolik menikah sekali seumur hidup. Sebenarnya menurut Alkitab yang menikah sekali seumur hidup ya. Ya. Ini harus dimengerti. Tapi kamu sudah melewati keadaan yang ya begitu kacau ya. Sekarang istrimu sudah menikah lagi, jadi kamu merdeka, tidak terikat dengan hukum perkawinan manapun. Tetapi harus tetap dipertanyakan kepada Tuhan. Apakah engkau diperkenan menikah lagi? Dan kalau menikah lagi, apakah itu memang pasangan yang Tuhan berikan padamu? Itu saja yang penting. Saya tidak bisa menjawab lebih lengkap karena saya tidak tahu kamu umur berapa. Anda usia berapa? Punya anak? Tidak. Nah ini kan jadi masalah. Kalau misalnya Anda usia sudah 60 tahun, saya kan lebih menasihati, tidak usah menikah lagi. Tapi Anda masih usia 30 tahun, 25 tahun, 35, 40. Nah beda lagi nanti jawaban saya. Nah tetapi cukup saya memberitahukan kepada Anda,
tanyakan kepada Tuhan. Apakah Anda diperkenan menikah lagi? Dan apakah itu pasanganmu? Nah, Anda akan tanya saya, apakah Tuhan bisa menjawab? Pasti Tuhan menjawab. Kalau Anda tanya dengan tulus, Tuhan pasti menjawab. Ya, oke. Tuhan akan memberikan jalan hidup yang baru kepada Anda. Ya. Jangan tidak takut akan Tuhan, tapi takut akan hormat, takut dan hormat akan Tuhan, dan Tuhan akan menjadikan semua baru. Oke. Pak Hera, saya pria usia 27 tahun, izinkan saya bertanya. Sudah lama saya sadar kalau sedang sakit, bukan jasmani tapi rohani dan jiwa saya yang sakit. Saya memiliki emosi yang tidak stabil, dan sering marah dan murung, bahkan sering mengumpat tidak jelas secara tidak sadar dan susah untuk saya hilangkan. Meskipun berkali-kali saya berusaha. Saya juga merasa setiap orang yang saya kenal lama maupun kenal baru membenci saya. Dalam keluarga juga ada, Pak. Saya juga merasa diri saya ini sombong di hadapan Bapak di surga. Dan banyak lagi pergumulan yang saya hadapi, mulai dari depresi karena pekerjaan, pornografi, dan banyak lagi, Pak. Saat ini saya sedang berusaha mengubah hidup saya, tapi selalu gagal. Saya sangat rindu disembuhkan. Menurut Bapak, saya harus gimana? Berbahagialah orang yang sakit tetapi menyadari dirinya sakit. Tetapi celakalah orang yang sakit tidak menyadari dirinya sakit. Anda menyadari diri Anda sakit itu potensi yang besar sekali untuk mengalami kesembuhan. Anda berkata, saya selalu gagal. Selalu gagal bukan berarti gagal. Yang dikatakan gagal itu nanti kalau sampai akhirnya Anda masih selalu gagal. Sekarang selalu gagal tapi nanti akan berhenti. Tentu saya juga mengalami pergumulan seperti pergumulan yang Anda hadapi. Dan waktu itu saya merasa selalu gagal. Firman Tuhan mengatakan dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, jadi jangan putus asa. Anda sekarang harus betul-betul berusaha untuk bangkit dari kegagalan. 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit lagi. Kalau Tuhan mengajari kita mengampuni orang 70 kali 7, Tuhan akan mengampuni kita lebih dari itu, asal kita mau mengakuinya dan bertobat. Yang Anda lakukan sekarang, perbanyak mendengar firman, membangun cara berpikir rohani yang lengkap, konstruksi bangunan yang lebih lengkap dan utuh, lewat Truth ID. Nanti Anda punya hasrat-hasrat rendah, nafsu-nafsu rendah akan terkikis dengan sendirinya. Yang kedua, setiap kali Anda berbuat salah, akui salah itu, bertobat. Sampai nanti Anda akan meratap, kenapa harus salah. Sampai Anda trauma dan benci dosa. Yang ketiga, miliki kehidupan doa pribadi, meditasi. Ini akan membuat Anda tidak mudah depresi, ya, tidak menjadi mudah mengumpat orang. Ini proses. Anda sudah rusak selama bertahun-tahun dan jangan harap bisa benar dalam beberapa bulan. Rusaknya 26 tahun, mau benar dalam waktu 2 minggu, tidak bisa, 1 tahun, tidak bisa, bisa juga bertahun-tahun. Tapi jangan berhenti berjuang. Dengarkan firman, ya, ini sudah pasti yang pertama ya, lewat Truth ID, untuk membangun cara berpikir yang baik atau yang benar itu, ya. Dan Anda harus betul-betul mau mengakui setiap bersalah dan minta ampun, beri waktu meditasi. Jika punya sahabat yang takut Tuhan, bersahabat dengan dia, kumpul dengan orang-orang yang bisa menulari, mengimpartasi gairah spirit yang baik. Jika tidak, tiap hari dengarkan khotbah saya. Spirit Anda akan diubahkan Tuhan. Ya, itu. Selamat berjuang, memang harus dijalani itu. Dan saya beritahu kabar baiknya, Anda masih umur 27 tahun. Anda sangat berpotensi berubah. Maju.
Dari Bekasi wanita. Salam Pak Era, saya digugat cerai oleh suami dan udah berpisah. Yang mau saya tanyakan, kita sama-sama belum menikah. Kalau nanti rujuk lagi, apa bisa Pak? Dosa enggak ya? Kalau emang bisa, apa harus pemberkatan lagi ya? Makasih. Kalau punya suami seperti ini, saya harapkan kamu enggak mimpi dia ngajak rujuk lagi. Nah, kalau ngajak rujuk lagi, lalu nanti minta cerai lagi kan jadi masalah. Saya tidak tahu berapa umurmu, sudah punya anak belum. Menurut saya kamu tidak usah mimpi rujuk atau tidak rujuk. Kamu belajar firman saja, mempersiapkan diri, pulang ke rumah Bapak, berkemas-kemas. Nah saudara, kalau kamu masih muda berkata, Pak hidup saya masih panjang. Nah syukur masih panjang, supaya sejak muda kamu membangun karaktermu, sehingga kamu punya karakter Kristus yang indah. Jangan mimpi rujuk atau nikah lagi. Nah, tidak usah mikir nanti pemberkatan atau bagaimana. Ini yang saya bingung kok mengatakan yang mau saya tanyakan kita sama-sama belum menikah. Loh ini mungkin pernikahan secara catatan sipil ya. Tapi catatan sipil tidak bisa mencatat kalau tidak ada pemberkatan loh. Kalau emang bisa apa harus pemberkatan lagi ya? Oh dulu pemberkatan. Sama-sama belum menikah, mungkin belum catatan sipil. Loh kalau sebelum catatan sipil, kenapa digugat cerai? Nah, ini membingungkan ya. Saya digugat cerai oleh suami dan udah berpisah. Berarti secara hukum dong, kalau ada gugatan. Yang saya mau tanyakan, kita sama-sama belum menikah. Oh, setelah cerai belum menikah. Oh begitu. Kalau nanti kumpul lagi, apakah bisa diberkati? Kamu jangan mikir soal rujuk atau menikah lagi. Cari Tuhan saja. Mudah-mudahan suamimu betul-betul bertobat. Jika tidak, jangan mimpi hidup lagi dengan pria model ini. Tapi kalau dia sungguh-sungguh bertobat, nah tidak ada salahnya kamu menikah lagi dengan dia. Apakah perlu pemberkatan lagi? Bisa ya, bisa tidak. Tidak pun tidak apa-apa, karena sudah pernah pemberkatan kok. Jadi cuma didoakan aja. Cukup berdoa bersama juga bisa. Doa di rumah, didoakan pendeta bisa. Tidak perlu pakai acara holy matrimony di gereja gitu. Pakai acara pemberkatan nikah nanti juga jadi bahan tertawaan ya. Nah pertanyaannya begini, kamu bisa muncul lah, bagaimana saya tahu dia benar-benar bertobat? Kalau dia ngajak rujuk jangan langsung mau. Jalan dulu kayak orang pacaran. Lalu kamu bisa minta petunjuk Tuhan, dia sudah bertobat belum sih Tuhan? Nah itu, baru Tuhan akan memberikan petunjuk ya. Kasihan kamu, tapi Tuhan menyertai kamu nak ya. Kiranya Tuhan menyertai wanita ini Tuhan. Tuhan tolong, haleluya. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Jangan lupa subscribe Truth ID. Doa pagi dengan saya di Truth ID setiap jam 5 pagi. Tuhan berkati.